Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah Engineering Proses Metalurgi 1 pada segmen kedua, masih di modul 1 pendahuluan. Kita lihat, ini adalah jalur proses menghasilkan aluminium dari bahan bakunya boksit. Dari boksit menjadi alumina, ini akan Anda pelajari pada semester depan pada mata kuliah Engineering Proses Metalurgi 2. Ini merupakan proses hidrometalurgi untuk menghasilkan alumina. Kemudian kita di kuliah ini nanti kita akan singgung bagaimana cara menghasilkan alumina ini, walaupun ini prosesnya sebenarnya sudah umum ya, di Indonesia sudah ada dan sebagian besar juga orang tahu. Dari alumina ini menjadi aluminium dengan menggunakan proses Hall-Héroult. Jadi kita akan lihat detail. Jadi prosesnya elektrolisis berlangsung pada temperatur 960 derajat Celcius, butuh energi yang besar ya. Kemudian ada CO2 yang dihasilkan. Ke depan tentu saja orang akan mencari proses-proses alternatif yang tidak menghasilkan CO2, terutama dengan memodifikasi anoda. Jadi anoda yang saat ini adalah terbuat dari karbon akan diganti dengan anoda yang inert sehingga produknya yang keluar mirip dengan yang sebenarnya sudah disinggung MOE, molten oxide electrolysis, untuk menghasilkan logam. Kemudian di anodanya akan menghasilkan oksigen. Ini contoh proses yang ada di pabrik untuk menghasilkan aluminium dengan menggunakan proses Hall-Héroult. Misalnya ada anoda gitu ya, tentunya nanti akan kita lihat itu terbuat dari grafit, bagian bawah ini juga terbuat dari grafit. Di sini akan dihasilkan aluminium, di bagian atas ditambahkan alumina secara terus-menerus, kemudian setelah itu juga ditambahkan kriolit dan juga CF2 untuk mengatur elektrolit di dalam proses Hall-Héroult ini. Ini yang ada di pabrik ya. Di sini terlihat ini aluminanya diturunkan dari atas. Detailnya kita nanti akan melihat. Kita akan singgung sedikit mengenai kebutuhan energi. Karena proses Hall-Héroult ini atau proses produksi aluminium membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi energi yang murah akan lebih kompetitif. Di Indonesia juga sama. Sumber energi listrik berasal dari PLTA. Kalau bisa kita lihat di sini, pabrik-pabrik di dunia yang menghasilkan aluminium itu menggunakan sumber PLTA ya, lebih dari 60% itu menggunakan PLTA. Saya itu menggunakan sumber-sumber energi alternatif yang lain, termasuk juga batu bara di sebelah sana. Jadi batu bara itu bisa digunakan. Di Indonesia banyak batu bara, seharusnya bisa saja ya pabrik aluminium ini dibuat di mulut tambang, diharapkan dengan harga batu bara yang murah, diproses langsung untuk menghasilkan listrik dilakukan di situ. Setelah itu ada pabrik untuk menghasilkan aluminium. Ini harus dihitung keekonomiannya. Tapi di Indonesia saat ini kan hanya Inalum salah satunya pabrik untuk menghasilkan aluminium di Indonesia yang kapasitasnya hanya 300.000 ton per tahun. Sementara kebutuhan aluminium di Indonesia sudah lebih dari 800.000 ton per tahun. Dari sisi kebutuhan energinya, ada lihat nih yang warna merah besi ini, kebutuhan energinya sekian kilowatt hour per ton. Ini aluminium, ini lebih tinggi. Kemudian ini untuk tembaga, ini untuk seng. Jadi memang aluminium itu butuh energi lebih besar, dan penentunya adalah di harga listrik. Jadi itu harga listriknya mahal, tentu saja pabrik itu tidak akan beroperasi. Inalum, kalau saya tidak menggunakan PLTA, dari dulu juga sudah langsung tutup pabriknya. Tidak akan ekonomis. Jadi harus menggunakan sumber energi yang murah. Di bawah sekitar 4 sen US dollar per kWh. Baru bisa dibangun pabrik untuk menghasilkan aluminium. Magnesium itu merupakan metal of the future. Itu banyak publikasi mengenai itu. Indonesia sampai hari ini belum memproduksi magnesium, belum ada, mungkin belum. Ya, pemerintah biasanya hanya mengharapkan swasta untuk membangun pabrik ini, dan ujung-ujungnya juga tergantung teknologi yang dipilih. Ada dua teknologi. Magnesium, kenapa dikatakan logam masa depan? Magnesium adalah logam ringan, lebih ringan dibandingkan dengan aluminium, densitasnya 1,7, dibandingkan dengan aluminium 2,7, dibandingkan dengan besi baja sekitar 7,8. Jadi sangat rendah, sehingga dia akan, kalau bisa dibuat sesuatu akan ringan, dibuat mobil misalkan atau yang lain-lain, termasuk aplikasinya untuk implan gitu ya, itu aplikasi dari magnesium. Jadi
ini belum diproduksi di Indonesia, tantangan besar ya. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya kita lihat kenapa pabrik ini tidak ada, kita bisa saja memilih teknologi pigeon misalkan, tapi ujungnya karena harga virus silikon yang mahal di Indonesia, karena kita harus mengimpor dari China misalkan, jadi harga virus silikon yang mahal, akhirnya tidak akan kompetitif dibandingkan dengan pabrik tersebut adanya di China atau dibangun di China dengan produk virus silikonnya lebih murah. Di Indonesia bisa saja ini akan efisien. Yang pertama harus ada pabrik virus silikon. Kalau misalnya itu ada, harus ada sumber listrik yang harganya murah, listrik yang murah, menghasilkan virus silikon yang bisa murah. Virus silikon ini kemudian dijadikan bahan baku untuk menghasilkan magnesium. Jadi produsen dari magnesium terbesar di dunia itu ada di China dengan menggunakan teknologi pigeon, teknologi yang dikembangkan di tahun 1940-an. Penggunaan dari magnesium ini untuk apa saja? Paling banyak digunakan untuk industri otomotif, 33% karena dia ringan ya. Kemudian untuk paduan aluminium, biasanya apapun aluminium ditambah dengan magnesium dan juga silikon supaya paduannya sekitar 1-4% magnesium dalam situ. Itu penggunaan magnesium. Setelah itu untuk yang lain itu agak kecil. Untuk produksi titanium di proses scroll itu butuh magnesium untuk mereduksi Mg plus TiCl4 menjadi MgCl2 plus titanium yang menghasilkan titanium sponge. Kemudian distribusi di pabrik baja, karena produksi baja itu besar sekali di dunia, 1,8 miliar ton per tahun. Ini pabrik-pabrik yang tidak semua pabrik, tapi sebagian pabrik yang menggunakan blast furnace untuk proses desulfurisasinya itu menggunakan magnesium di temperatur sekitar 1300 derajat Celcius, di mana magnesium dalam bentuk serbuk diinjeksikan untuk menghilangkan sulfur. Kemudian untuk cast iron untuk paduan di situ ya. Kemudian untuk pertahanan dari ruang angkasa, biomedik yang untuk implan salah satu contohnya, proteksi katodik sebagai safety anode ini digunakan paling banyak di darat untuk pipa-pipa minyak terutama gas ya, itu menggunakan proteksi katodik dan lain-lain. Itu penggunaan dari magnesium. Kita bicara teknologinya ada dua. Yang pertama adalah teknologi elektrolisis, teknologi yang paling tua di dunia. Teknologi ini kemudian tidak begitu bersaing atau sulit bersaing dengan teknologi yang sebelahnya. Teknologi murah sekali, teknologi pigeon. Tapi memang kalau bisa kita lihat di sebelah sini penentunya adalah harga listrik. Penentunya karena beroperasi dengan menggunakan elektrolisis. Dan di sebelah sana penentunya adalah virus silikon, juga menggunakan listrik. Tapi ini karena dilakukan dengan produksi yang sangat massal di China, mass production di sana, termasuk industri rumah tangga di sana, UKM gitu ya, menghasilkan ini harganya murah, harga listriknya murah. Akhirnya proses ini yang paling banyak digunakan atau paling banyak menghasilkan magnesium. Bicara mengenai titanium, di Indonesia juga masih belum ada pabrik untuk menghasilkan titanium logam. Sepertinya untuk menghasilkan TiO2 juga mungkin belum ya. Kita punya pasir besi, kita punya mungkin ilmenit gitu ya, itu juga belum dimanfaatkan lebih lanjut. Dari titanium, dari pasir besi atau ilmenit tadi bisa menghasilkan TiO2. Kemudian TiO2 itu digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan titanium logam. Itu belum ada. Proses ini juga masih belum ada di Indonesia, proses scroll bagaimana menghasilkan titanium. Ini prosesnya ada di Jepang, ada di beberapa negara maju gitu ya, di Kazakhstan kalau tidak salah juga ada proses untuk menghasilkan titanium ini. Di Indonesia masih belum ada. Ya, sekali lagi tantangan untuk Indonesia itu banyak sekali di industri metalurgi ini. Kemudian setelah itu memang ya harus melihat pasarnya. Kalau misalnya kita sudah bangun pabriknya, ada pasarnya nggak di Indonesia? Atau kalau misalnya nggak ada bisa saja diekspor ya. Tetapi kalau misalnya ini dibangun, kita punya penguasaan teknologi yang lebih baik mengenai proses-proses produksi dari logam-logam ini. Kemudian silikon. Sebelum kita bicara mengenai silikon yang digunakan untuk solar cell itu juga masih belum ada di Indonesia. Untuk menghasilkan silikon, untuk menghasilkan virus silikon sudah ada, walaupun tidak beroperasi dengan baik setelah itu. Tapi untuk menghasilkan silikon logam belum ada. Silikon, kalau misalnya kita bicara mengenai dari sisi metalurginya, bahan bakunya adalah silika, kemudian plus kokas biasanya, kemudian menghasilkan metallurgical grade MGS, ini metallurgical grade silikon. Kemudian setelah itu harus dimurnikan lebih lanjut menghasilkan solar grade silikon. Jadi bagian ujungnya adalah solar grade silikon yang setelah itu diproses lebih lanjut menjadi panel surya atau PV, photovoltaic panel yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik, termasuk pembangkit listrik yang EBT, yang ramah lingkungan. Itu belum ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya seperti sebelumnya diimpor semuanya. Padahal itu bergantung kepada yang pertama listrik sih, kalau misalnya listrik yang murah, yang kedua bahan bakunya. Kita punya nggak silika
dari fase silika menjadi silikon itu juga menjadi tantangan tersendiri. Di Indonesia kita punya bahan baku itu banyak yang harus diteliti lebih lanjut. Silikon ini di Indonesia belum ada pabriknya, jadi penggunaannya salah satunya adalah untuk solar cell yang harus, ya kalau misalnya mau beralih ke EBT, dan Indonesia kalau misalnya mau atau ingin menguasai teknologi ini ya harus invest, harus berusaha, pemerintah juga harus berusaha untuk mengembangkan teknologi ini di Indonesia, harus ya benar-benar berusaha gitu ya. Kemudian ini negara penghasil silikon di dunia, kita lihat ya China itu nomor 1 sekitar 5 juta ton dari produksi sekitar 7 juta ton di dunia, jadi inilah penguasanya. Makanya kalau misalnya apapun kita beli dari China biasanya lebih murah harganya karena mereka menghasilkan silikon ini dengan produksi massal. Ya, ini persentase dari negara yang menghasilkan silikon. Yang pertama China, yang kedua kalau tidak salah ada Rusia, ada Norway, ya, itu negara-negara lain. Yang kemudian ada USA di sini, Rusia, USA dan Norway. Ini 3 negara lain selain China yang menghasilkan silikon. Mereka butuh silikon. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu adalah intro mengenai kuliah atau materi kuliah Engineering Proses Metalurgi 1. Detailnya kita akan lihat masing-masing ya di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.